Baik, Bapak. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya dan Josephine Adinda akan mempresentasikan laporan kasus B20. Next, Cuk. Yang akan kami presentasikan pada pagi hari ini, yang pertama latar belakang, asesmen, diagnosis, intervensi, dan monif. Next. Yang pertama latar belakang, HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan patogen yang merupakan suatu kondisi imunosupresif yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi oportunistik neoplasma sekunder serta manifestasi neurologik tertentu akibat infeksi HIV. Pada individu dewasa, masa jendela infeksi HIV sekitar 3 bulan. Seiring pertambahan replikasi virus dan perjalanan penyakit, jumlah sel limfosit CD4+ akan terus menurun. Umumnya, jarak antara infeksi HIV dan timbulnya gejala klinis pada AIDS berkisar antara 5-10 tahun. Next. Next, Cuk. Lalu yang pertama masuk ke asesmen. Yang pertama data personal. Pasien bernama Nyonya T, umurnya 37 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, dan peran dalam keluarganya ibu rumah tangga. Lalu diagnosis medis awalnya B20 ST3. Lalu riwayat penyakitnya, keluhan utamanya mual muntah berhari-hari dan demam. Lalu riwayat penyakit dahulunya disangkal, lalu riwayat penyakit yang sekarang, pasien mengeluh lemas, mual, muntah, tiap kali makan, isi muntahan seperti yang dimakan, batuk, dahak warna putih, lalu demam, lalu untuk keluhan menetapnya, lemas, lalu pasien dibawa ke Poli Edelweiss untuk mendapatkan terapi ARV. Saat di poli pasiennya pingsan, lalu dibawa ke UGD dan dirawat inap. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga, disangka, lalu riwayat pribadinya pasien menikah 1 kali, suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena pneumonia dan HIV juga. Next. Ini riwayat klien yang lain untuk gastrointestinalnya, mual, muntah, lalu riwayat sosialnya ekonomi menengah ke bawah, beragama Islam, dan riwayat lainnya terdapat kandidias. Next. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan riwayat makan. Ini riwayat diet pola makan sebelum asupan gizinya saat recall 24 jam, ini saat makan di rumah itu asupan energi, protein, lemak, dan karbohidratnya kurang. Lalu setelah diberikan standar diet rumah sakit, itu energinya kurang, proteinnya cukup, lemaknya kurang, dan karbohidratnya juga kurang.
Lalu ini standar pembanding untuk estimasi kebutuhan energi, total energinya yaitu 2071,8 kilokalori, lalu proteinnya 264 kilokalori, untuk lemaknya 57,55 gram, lalu karbohidratnya 322,46 gram. Lalu untuk rekomendasi BB, IMT dan pertumbuhannya itu lebih dari 18,5 sampai 22,9. Next, Cuk. Ini adalah antropometrinya. Tinggi badannya dengan estimasi tinggi lutut itu didapatkan 161 cm, berat badannya 33 kg, dan pasien mengalami penurunan berat badan 1 bulan terakhir itu 8 kg dan didapatkan IMT-nya 12,74 kg per meter. Lalu didapatkan bahwa status gizi pasien berada pada grade underweight karena pasien mengalami penurunan berat badan sebanyak 8 kg dan IMT-nya didapatkan 12,74. Ini untuk data biokimianya. Langsung ke kesimpulannya saja, leukosit dan entrosit rendah itu menandai adanya masalah pada sistem imun. HB rendah menandakan adanya anemia sehingga pasien mengalami lemah. CD4-nya rendah yang menandai pasien mengalami HIV. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Jojo. Selanjutnya yaitu fisik klinis, penampilan keseluruhan kompos mentis lemas, bahasa tubuhnya lemas, kesehatan mulutnya terdapat kandidiasis, nadinya 96 kali, suhunya 38,7 derajat Celcius, respirasi 20 kali, tekanan darah 100/70. Berdasarkan pemeriksaan fisik klinis diketahui bahwa pasien dalam keadaan kompos mentis dengan kondisi tubuh lemas, lemah. Kesehatan mulut pasien menunjukkan adanya kandidiasis. Terapi medisnya diberikan yang pertama itu NaCl 0,9% itu untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian ceftazidin untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai organ tubuh. Kemudian ranitidin untuk membantu mengurangi asam lambung yang berlebih. Kemudian cotrimoxazole menangani infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian sistenol menurunkan demam yang disertai batuk. Kemudian transfusi albumin untuk mengatur tekanan pembuluh darah. Kemudian diagnosis gizinya yang pertama NI 2.1. Asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan riwayat mual dan muntah dan terdapat kandidiasis ditandai oleh asupan recall 24 jam kurang dari 80%. Kemudian NI 5.2. Asupan tidak adekuat menyebabkan malnutrisi berkaitan dengan B20 stadium 3, ditandai dengan status gizi pasien yang 12,73 IMT-nya yang termasuk underweight dan penurunan berat badan sebanyak 8 kg dalam sebulan. Kemudian intervensi gizi, planningnya yang pertama tujuan memenuhi kebutuhan energi dan protein dalam regenerasi jaringan tubuh. Itu sisa dari total energi, protein dan lemak, vitamin dan mineral cukup, makanan yang diberikan dalam bentuk makanan cair. Kemudian kebutuhan gizinya, kebutuhan energinya,
2071 kilokalori, protein sebesar 66 gram atau 264 kilokalori, lemaknya 57,55 gram, kemudian karbohidratnya 322,46. Kemudian preskripsi diet, makanan utama diberikan 6 kali pada jam 6, 9, 12, jam 3 sore, jam 6, dan jam 9 malam. Kemudian modifikasi energi yang ditingkatkan, dan protein yang ditingkatkan. Energinya sebanyak 2071,8, protein 66 gram, lemak 57,5, karbohidrat 322,46. Bentuk tekstur makanan cair, pemberian dengan menggunakan sonde. Implementasinya diberikan 6 kali seperti planning dengan 1 kali pemberian itu sebanyak tepung beras 46 gram, daging ayam 16 gram, putih telur 20 gram, tempe 10 gram, wortel 30 gram, apel 30 gram, susu skim 15 gram, olive oil 5 gram, gula pasir 5 gram. Terdapat 1 kali pemberian itu 337,25 kilokalori, protein 12,1, lemak 9,2 gram, karbohidrat 50,7 gram. Kemudian monitoring dan evaluasi antropometrinya, berat badan, pengukurannya menyesuaikan, targetnya dalam 1 minggu itu menaikkan 0,5 sampai 1 kilo. Kemudian data biokimianya, leukosit, eritrosit, albumin, dan Hb itu menyesuaikan sampai targetnya normal. Fisik atau klinis tekanan darah dan suhu tubuh menyesuaikan hingga targetnya normal. Asupan zat gizinya, asupan pasien energi, protein, lemak, dan karbohidrat, targetnya hingga pasien mencapai 50%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Jojo dan Rima buat presentasinya. Kasus B20 ini lucu karena banyak hal kalian harus berusaha kuat buat mencari detailnya. Jadi banyak riwayat-riwayat yang disangkal, mereka nggak mengakui, bahkan mereka kadang berbohong. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan agar bukan untuk mengkritisi tapi untuk memberikan informasi tambahan. Buat perhitungan kebutuhan energi, coba bisa di scrollkan naik. Nah, benar, di sini aja. Nah, ini informasi buat teman-teman semuanya bahwa setiap suhu tubuh yang febris, ketika febris 1 derajat Celcius, artinya kalau kita setting suhu tubuh normal itu 37, maka ketika suhu tubuh 38, itu artinya BMR-nya yang akan naik 13%. Nah, ini di sini betul bahwa naiknya itu kan 38,7, maka lebih tinggi 1,7 derajat Celcius. Nah, itu tinggal dikalikan dengan 13%, maka sekitar 21%. 22% ini dikalikannya BEI atau BMR. Jadi yang naik itu BMR, bukan TEE-nya yang dikalikan 22. Jadi ada beberapa yang pengalaman kemarin perhitungannya ada yang kurang tepat, jadi yang dikalikan adalah di BEI-nya. Nah, jadi itu bisa diingat-ingat. Artinya apa? Ketika suhu tubuhnya naik, orang demam, orang terkena infeksi, dia harus makan lebih banyak. Intinya itu. Nah, yang belum ada di sini adalah kebutuhan cairan, Jo. Jadi ketika suhu tubuh naik, itu juga butuh cairan naik. Nanti silahkan ditambahi selain suhu, ada peningkatan kebutuhan cairan juga. Terus berikutnya adalah tentang, ini betul ya, hitung-hitungannya sudah betul.
Terima kasih banget. Protein, lemak, karbohidrat juga saya sudah sepakat. Protein tinggi itu sekitar 2 gram. Nah, apa namanya, sudah sesuai dengan ini. Terus untuk penentuan status gizi dong, Cu. Maju ke depan. Penentuan status gizi tadi berdasarkan tinggi lututnya dia dikonversi ke bentuknya tinggi badan. Nah, ini di sini. Nah, tinggi badan estimasinya dia dari tinggi lutut ketemu sekitar 161. Nah, padahal juga ada informasi bahwa lila dari pasien ini ada sekitar berapa itu? Di kasus coba. Lilanya. Nah, lilanya itu 20 cm. Sebenarnya tinggi lutut itu lumayan prediktif menentukan estimasi tinggi badan, tetapi ada margin errornya luar biasa gede. Jadi bisa selisih sampai 10 cm sampai 12 cm sendiri. Artinya apa namanya, bisa perhitungannya kurang pas kalau kita mau menentukan estimasi tinggi badan itu. Nah, karena antropometri ini tujuannya bukan untuk mencari berapa IMT-nya, karena jelas IMT-nya bakal underweight, itu sudah jelas. Hanya saja berapa, bukan untuk semakin ke bawah kan semakin rendah. Maka bisa memanfaatkan lilanya. Lilanya itu 20 cm, normalnya kan 23. Nah, maka lilanya itu berarti bisa dibandingkan lila per usianya dia. Usianya dia masih 37 tahun. Standar lilanya untuk 37 tahun, nanti silakan buka buku PSG-nya lagi, itu sekitar 27 cm. Maka tinggal 20 cm dibagi 27, perhitungan dibagi standar, dikali 100%. Nanti ketemunya 70-an sekian persen. Artinya masuk ke ya sama-sama status gizinya kurang. Itu. Karena kalau pakai lilar untuk menentukan status gizi relatif lebih bisa menggambarkan lebih baik. Karena kalau tinggi badan estimasi kemudian nanti IMT, itu namanya IMT estimasi. IMT estimasi kalau dari tinggi lutut nggak begitu prediktif saatnya. Gitu. Tapi untuk menghitung kebutuhan energi nanti bisa. Itu hanya informasi tambahan. Terus ke biokimia dong, Jun. Saya hanya memberikan informasi, kita bisa berdiskusi. Saya tak keluar dari breakout ini dulu biar buat masukin Jose sebentar. Oke, saya sudah kembali lagi, sudah sama Jose, sudah bergabung. Oke, di sini kita dihadapkan sama pasien B20. Nah, B20 itu ada grade-nya. Di sini belum dituliskan AIDS, masih HIV. Nah, tanda dia masuk ke fase apa di dalam periode HIV itu bisa dilihat dari grade CD4-nya. Ketika grade CD4-nya masih di sekitar di bawah sekitar 150 sampai 300, di sini dulu coba. Sekitar 150 sampai 300 ribu, itu berarti bukan 450 bukan ya, tapi itu 300 ribu. Nah, itu apa namanya, masih masuk ke fase fase HIV, fase akut. Ketika masuk fase akut, berikutnya masuk ke fase kronis, berikutnya masuk ke fase stadium 3 ini, berikutnya lagi fase keempat, fase terminal atau sudah HIV/AIDS, itu bisa dilihat dari CD4-nya. Ketika CD4-nya hanya 2, itu berarti sudah hampir masuk ke fase ketiga. Nah, ketika sudah masuk hampir fase ketiga,
silahkan nanti teman-teman buka lagi dietetik untuk HIV. Dietetik untuk HIV untuk fase ketiga, apa sih yang kita bisa sarankan ke dia? Itu karena kalau sudah fase keempat, sudah sama AIDS, itu sudah semuanya sudah turun semua. Nafsu makannya sudah turun, mual muntah bakal ada setiap hari, infeksi pneumonia bakal pasti ada, TBC itu pasti ada, sehingga dengan kita tahu itu kita bisa menjaga kondisinya biar tetap stabil. Itu untuk informasi tambahan. Jadi CD4, jumlah CD4-nya itu tidak hanya kita bilang, oh ini rendah, oh ini normal atau apa, tetapi jumlahnya berapa. Dengan tahu itu nanti kamu tahu intervensinya apa. Terus coba ke diagnosis, Jo. Oke, diagnosis yang kalian berdua ambil hari ini, ambil 21 dan 52. Ini mirip semua diagnosisnya. Hubungannya sama asupan oral yang inadekuat. Nah, yang pertama inadekuat, yang kedua juga inadekuat. Nah, itu kan sama, relatif sama. Tetapi nomor yang 52 ini problemnya itu asupan tidak adekuat atau malnutrisi. Halo, Rima atau Halo, Juju? Pak. Ya, Pak. Rima atau Juju silahkan dibantu kita diskusi. Ini yang Ya. halo Bu Dora, silahkan bergabung. Kita baru sebentar ya, Bu Dora baru datang. Sebentar. Ya, Pak. Sebentar ya, saya tak settingkan Bu Dora dulu, ini baru datang. Sebentar. Baik, Pak. Baik, Pak.
Kasusnya B20. Ini masih kelompok 1. Kelompoknya Juju. Oke, silakan bantu. Oh, alah Ditra baru masuk sebentar ya. Saya tak keluar dulu. Iya, Pak. Saya jadi host. Yang keluar masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Rima sama Cucu silahkan dijawab. Ini yang jadi problem di 5.2 itu asupan inadekuat atau malnutrisinya? Kalau menurut kami itu lebih ke malnutrisinya, Pak. Kalau dari bukunya ITNT 5.2 itu asupan inadekuat atau malnutrisi? Bentar, Pak. Di buku. Sebentar, Pak. Ya. Karena kita nggak boleh bikin problem sendiri. Bentar, saya tak masukin Bu Dora, tak keluar lagi. Silahkan kalian coba dicari. Oke, gimana? 5.2 itu malnutrisi atau ini adekuat, Jo? Rima. Sebentar, Pak. Saya sedang nyari. Ini Ditra kok belum masuk-masuk? Sorry, saya baru kembali lagi ke Biko. Gimana? Sudah diketemu? Iya, Pak, malnutrisi. Nah, 5.2 itu kan malnutrisi. Iya. Nah, maka kamu menganggap orang ini masalah utamanya adalah malnutrisi kalau ambil 5.2. Bukan asupan tidak adekuat. Asupan tidak adekuat ada di NI yang lain. Kamu menuliskannya bisa di NI 21, bisa di NI yang lain. Karena apa namanya NI 1 titik berapa saya lupa. Nah, itu nggak masalah. Jadi silakan nanti bisa diperbaiki. 5.2 adalah problemnya adalah malnutrisi berkaitan dengan B20. Tandanya apa dari malnutrisi? Oh, status gizinya 12 kg per meter square. Tuh. Terus ternyata juga ada penurunan berat badan 8. Penurunan berat badan. Nah, tambahan lagi, Jo. Iya, Pak. 8 kg itu berapa persen dari berat badan dia? Jadi kamu tuliskan. Bukan kalau misalnya berat badan dia 100 kg turun 8 kg enggak. Tapi ketika berat badan dia sekarang 33 ya? Iya, cuman 24%-an apa ya? Maksudnya 33 tambah 8 berapa? 40, oh iya, Pak. 41. 41. Nah, maka kan awalnya sebenarnya 41 gitu. 41 turun 8 kg jadi sekarang 33. Nah, maka berat badannya turunnya jadi 8 kg dari 41 itu berapa persen? 19,51. Nah, itu maka penurunan berat badan sebanyak 8 kg dalam kurung sekian persen di dalam sebulan. Ini akan menjawab kondisi malnutrisi. Ketika screening gizi,
Ketika screening gizi kan ada 3 hal yang kalian cek. 1, bagaimana status gizinya. Di bawah 18,5 itu poinnya 2. Terus yang kedua, adakah penurunan berat badan? Di atas 5% itu nilainya 1. Di atas 10% nilainya 2. Nah, ini dia berapa persen? Yang ketiga, pola makan. Penurunan 2,5% sampai 10% asupan makanan sehari-hari dalam 5 hari terakhir itu menjadi poinnya 2. Nah, 3 hal ini menjadi tanda-tanda untuk risiko malnutrisi. Bisa dijadikan sign symptom. Gitu ya. Jadi Iya, Pak. yang Mas, terima kasih. 21 sudah betul tentang asupannya memang tidak adekuat karena dia ada mual, muntah, ada kandidiasis, jadi tidak nyaman buat makan. Buat makan apa-apa sakit. Nah, ditandai dengan recall-nya dia 80%, recall-nya berapa misalnya untuk kebutuhan energi, kamu tuliskan saja kebutuhan energi dia hanya memenuhi misal 20, 30, 40% dari kebutuhannya dia. Kalau kamu tuliskan kurang dari 80%, nanti berapa persen? Apakah 79, apakah 70? Gitu. Jadi bisa langsung pakai kalau recall-nya, coba saya cek. Recall-nya dalam 24 jam itu kan kebutuhan energinya hanya terpenuhi 59%. Proteinnya 45%, lemaknya 32%, karbohidratnya hanya terpenuhi 52%. Artinya asupan makanan pasiennya sangat kurang. Nah, kalian bisa nuliskan ditandai dengan recall 24 jam pemenuhan kebutuhannya 59% dari kebutuhan energi total kebutuhan energi sehari-hari. Misal kayak gitu. Gitu ya, nanti bisa diperbaiki. Terus tentang targetmu, targetmu itu monitoring evaluasi dong, terakhir soal Monet. Ada yang ingin saya konfirmasikan ke soal rencana Monet. Hope di sini. Di sini kamu ngecek berat badan dia agar tidak turun, malah kalau bisa naik targetnya 0,5 kilogram dalam 1 minggu. Saya mau tanya, buat naik 0,5 kilogram dalam 1 minggu, seseorang itu butuh asupannya normal atau tambahan energi? Tambahan energi. Nah, tambahan energinya berapa untuk mencapai 0,5 kilogram seminggu? Ada tambahan energi. Berapa? Berapa kalori? Tahu nggak? Sekitar Berapa? 500. Ya, 500 kilokalori setiap hari itu akan berdampak naik 0,5 kilogram setiap minggu. Artinya, kamu butuh menambahkan 500 kilokalori kalau memang mau masang target dia nambah 0,5 kilogram. Itu, Jo. Kalau kamu merasa 500 kalori itu terlalu besar, padahal kebutuhan dia itu tadi berapa? 2000-an ya? 2000 sekian kalori, 71, ya. Maka menjadi 2.500 kilokalori setiap hari. Padahal dia lagi lemes, padahal masih ada kandidiasis, padahal masih ada mual muntah. Dan kamu cuma pasang target di asupan makanannya hanya 50% sehari. Artinya hanya sekitar taruhlah 1.000 sampai 1.200, 1.300 lah. Artinya apa? Nggak akan naik dalam 0,5 kilogram, ya kan? Iya, Pak. Kecuali pasiennya nafsu makannya sangat baik, sehingga semua yang dikasih dia makan pasti habis. Tetapi kalau kamu lihat di tabel monitoring evaluasi yang saya berikan, ternyata asupan makanan pasien itu tetap di hari kedua hanya 52%, di hari ketiga hanya 70%. Jadi untuk pasang target harus naik 0,5 kilogram dalam 1 minggu itu menjadi sesuatu yang susah untuk pasien ini. Kalau saya boleh sarankan, mendingan berat badannya itu tidak menurun. Jadi bukan naik, kita jaga jangan sampai aja dia turun, gitu aja dulu. Baru nanti ketika hari kedua, hari ketiga, hari keempat kamu monitoring, kamu kunjungan, nah kamu cek terus berat badannya kok stabil, kamu bisa pasang naik
sekian kilogram, berapa kilogram, itu kamu baru bisa pasang. Dengan asupan zat gizi targetnya juga naik terus dari 50, kan tadinya cuma 40%, pasang jadi 60%. Hari kedua perbaikan lagi, tindak lanjutnya jadi 70%, naik lagi 80%. Kalau dia mengikuti terus-menerus, ikut bisa makan semakin banyak, maka antropometri berat badan kamu bisa pasang target yang realistis. Gitu ya. Oke. Kalau dari saya itu Bu Dora, karena Bu Dora baru hadir, kita lanjut saya ikut dilanjut aja Pak Dian. Kita lanjut saya ke sudah mendengarkan kedua. Tadi sudah setuju Pak Dian. Kita lanjut ke presentasan kedua, nanti biar masukannya bisa relatif sama karena kasusnya sama. Terima kasih Jojo dan Rima. Terima kasih Pak Dian, Bu Dora. Silakan terima kasih saya tak izin keluar ruangan dulu, mau masukin. Baik Pak, terima kasih. Ini yang presentasi siapa ya? Clarissa sama Bayu? Saya sama Bayu, Pak. Silakan Clarissa, bisa cepat aja langsung ke assessment-nya. Oh, baik, Pak. Baik. Selamat pagi. Saya di sini bersama Clarissa dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait kasus B20. Untuk asesmen klien ini pasien bernama Nyonya T, berusia 37 tahun, perempuan dari suku Jawa. Dia peran dalam keluarga itu ibu rumah tangga. Untuk diagnosis awalnya itu B20 stadium 3. Untuk riwayat klien, dari riwayat penyakit itu untuk keluhan utama itu seperti mual, muntah, berhari-hari, dan juga ada demam. Untuk riwayat penyakit dahulu dan sekarang, sama riwayat penyakit keluarganya itu pasien mengeluh lemas, mual muntah tiap kali makan, batuk berwarna putih, dan demam. Suami pasien sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena pneumonia dan HIV. Untuk riwayat lainnya itu terdapat kandidiasis. Untuk yang lainnya itu seperti gastrointestinal itu terdapat mual dan muntah. Untuk imunnya itu tidak ada alergi. Sosial ekonominya itu kelas bawah, beragama Islam. Jadi berdasarkan hasil data pasien menunjukkan bahwa status gizi yang berisiko tinggi, di mana pasien berisiko mengalami malnutrisi. Asupan kebutuhan pasien tetap dipantau karena pasien memiliki status gizi yang kurang. Untuk riwayat makannya itu, riwayat pola makan sebelum sakit, menurut keterangan itu pola makan pasien itu 3 kali sehari dan pasiennya jarang ngemil. Untuk konsumsi makanan pokoknya itu nasi, untuk lauk hewaninya itu ikan dan telur, untuk lauk nabati tempe tahu, untuk sayur itu kangkung dan kacang panjang, buahnya itu jeruk, dan untuk minum itu air putih sama teh. Untuk pemesanan diet ini dipesankan diet tinggi energi, tinggi protein.
Untuk pengalaman dietnya itu belum pernah mendapatkan diet. Terkait pengetahuan tentang makanan dan gizi itu belum pernah mendapatkan edukasi. Jadi untuk asupannya itu sama kebutuhan kurang dalam energinya, dan protein juga kurang, untuk lemak sama karbohidratnya juga kurang. Untuk antropometri, di sini tinggi badan dengan estimasi tinggi lutut itu dijadikan, maksudnya tinggi badan dengan estimasi tinggi lutut itu 151 cm, untuk berat badannya itu 33 kg, mengalami penurunan berat badan sekitar 8 kilo dalam 1 bulan. Untuk IMT-nya itu ditunjukkan IMT 14,47, masuk dalam kategori underweight. Untuk biokimianya ini, kalau dilihat dari tabel, untuk albumin sampai CD4 itu rendah, dan yang normal hanya dari hasil kesimpulannya itu, dari hasil data biokimia mendapatkan bahwa pasien itu memiliki albumin yang rendah, kreatinin rendah, leukositnya juga rendah, eritrosit rendah, menandakan bahwa adanya infeksi yang mengganggu sistem kekebalan tubuh pasien. Untuk pemeriksaan CD4-nya juga rendah, jumlah CD4 jumlahnya itu kurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasien itu juga mengalami infeksi. Untuk fisik klinisnya itu ada kompos mentil lemas, untuk ada lemah. Kesehatan mulut itu kandidiasis, untuk nadinya itu 96 kali. Jadi hasil pemeriksaan fisik atau klinik diketahui bahwa pasien dalam keadaan kompos mentis dengan kondisi tubuh yang lemas. Kesehatan mulut pasien itu menunjukkan adanya kandidias, di mana kondisi gangguan pada mukosa rongga mulut yang disebabkan oleh Candida tropicalis. Tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah rendah dan suhu tubuhnya tinggi. Next. Dan untuk terapi dan fungsi dari obat-obatan, itu untuk NaCl 0,9% itu digunakan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektronik, dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Mengatasi dan mencegah rasa panas pada perut, mah, dan sakit perut yang disebabkan oleh tukak lambung. Dan juga untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai organ tubuh lainnya, seperti paru-paru dan saluran kemih. Untuk interaksi dengan zat gizi lainnya itu dapat dikonsumsi sebelum atau bersamaan dengan makan. Untuk ceftazidin itu obat yang digunakan untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, pilek yang disertai dengan batuk berdahak. Untuk interaksi dengan zat gizinya itu menurunkan penyerapan vitamin B12 yang berkaitan dengan protein. Untuk ranitidin itu jenis obat yang mengatur tekanan dalam pembuluh darah dan menjaga agar cairan yang terdapat dalam pembuluh darah tidak bocor jaringan tubuh sekitarnya. Kemudian saya melanjutkan diagnosis dari gizi. Saya dan Bayu itu mengambil yang pertama itu adalah NI 2.1, di mana asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan riwayat mual, muntah, dan kandidias mulut, ditandai oleh asupan recall 24 jam dengan energi 59%, protein 44,6%, lemak 32,3%, dan karbohidrat 52%, kurang dari 80% dari kebutuhan. Lalu NI 5.2, di mana malnutrisi berkaitan dengan penyakit B20 stadium 3 ditandai oleh status gizi pasien, yaitu 14,4, atau di mana pasien underweight, dan penurunan berat badan sebanyak 8 kilo atau 10% dalam 1 bulan. Kemudian NC 2.2, perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan adanya infeksi B20 stadium 3 ditandai oleh leukositnya
leukosit, enterositnya, CD4-nya, albumin, kreatin, dan HB-nya rendah. Kemudian intervensi gizinya tujuannya itu memenuhi kebutuhan energi dan protein yang mampu meningkatkan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Kemudian meningkatkan berat badan hingga mencapai status gizi normal. Lalu membantu meningkatkan kadar hemoglobin mencapai normal. Kemudian memberikan asupan yaitu berupa makanan enteral sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan daya terima pasien secara bertahap melalui NGT. Lalu prinsip atau syarat dietnya itu kami menggunakan diet TETP atau tinggi energi tinggi protein, kemudian proteinnya antara range antara 1,5 sampai 2 gram. Kemudian lemaknya kami mengambil 25%, karbohidrat cukup yaitu sisa dari total energi, protein dan lemak, lalu vitamin dan mineral cukup, lalu makanan yang diberikan dalam bentuk makanan cair. Lalu perhitungan kebutuhan gizinya, kami menemukannya kebutuhan energinya itu dengan kenaikan suhunya itu 1287,1, kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas dan faktor fisiknya, itu kami mendapatkan 2007,91 kilokalori. Dengan proteinnya itu 66 gram, kemudian lemaknya itu 55,7 gram, lalu karbohidratnya itu 310,5 gram. Lalu intervensi dan implementasi sebelum kasusnya diambil itu didapatkan asupannya pasien itu 74%, kurang untuk energinya 74%, di mana asupannya itu kurang. Lalu proteinnya 86,3%, kemudian lemaknya itu 80,7%, di mana cukup. Lalu karbohidratnya itu 73,4% atau kurang. Berdasarkan perbandingan asupan oral dengan standar diet RS-nya itu memiliki interpretasinya itu energinya 74% kurang dan karbohidratnya kurang, sehingga perlu dilakukan evaluasi atau perbaikan standar diet. Lalu setelah kasus diambil, kami menentukan presepsi dietnya itu dengan jenis diet sonde TETP, dengan bentuk makanan itu cair, dengan rute diet, dan diberikannya 6 kali dalam sehari, di mana pukul 6, pukul 9, pukul 12, 3 sore, pukul 6 sore, dan 9 malam. Rekomendasi dan implementasi dietnya itu berupa terdiri dari tepung beras dengan jumlah 40 gram, daging sapi 20 gram, putih telur 20 gram, kemudian tahu 10 gram, wortel 30 gram, apel 30 gram, susu skim 15, olive oil dan gula pasir 5 gram. Ditemukannya energinya itu 307,7, proteinnya 11,5 gram, lemaknya 9,5 gram, dan karbohidratnya 42,8 gram. Lalu ini hasil dari perhitungan yang kami dapatkan. Berdasarkan perbandingan asupan oral dengan kebutuhan, didapatkan bahwa interpretasi energinya 91%, proteinnya 104,5%, lemaknya 102%, dan karbohidratnya 82,7%, memenuhi kebutuhan pasien. Lalu edukasi gizinya dengan tujuannya itu pasien dan keluarga memahami mengenai diet yang dijalani oleh pasien. Kemudian pasien dan keluarga mampu menerapkan diet tinggi energi dan diet protein saat di rumah. Lalu keluarga paham pentingnya memberikan dukungan pada pasien yang menjalani diet. Di sini kami juga menuliskan kolaborasi atau RC dengan tenaga kesehatannya itu ahli gizi, pasien dan keluarga pasien, kemudian perawat ruangan, tenaga pengolahan, dan staf penyaji makanan. Lalu di sini adalah rencana monitoringnya itu, antropometrinya yang diukur itu adalah berat badan. Pengukuran itu menyesuaikan dengan target dalam kurun waktu 1 minggu itu menargetkan naik 0,5 gram dengan penambahan energinya itu 500 gram. Kemudian biokimianya itu leukosit, enterosit, albumin, kreatin, dan hemoglobin itu menyesuaikan dengan targetnya itu normal.
Kemudian visi klinisnya itu tekanan darah dan suhu tubuh itu pengukurannya itu setiap hari dengan tekanan darahnya 120/80 dan suhu normalnya antara 36 sampai 37. Lalu asupan zat gizinya, asupan pasien energi, protein, lemak, dan karbohidratnya itu pengukurannya setiap hari dengan targetnya asupan pasien mencapai 50%. Kemudian saya dan Bayu mencoba untuk mengisi monitoring evaluasi ini didapatkan pada tanggal 29 Desember itu dengan diagnosis gizinya NI 2.1, NI 5.2, dan NC 2.2 itu evaluasi dan tindak lanjutnya itu yang pertama asupan oralnya tidak adekuat akan diberikan diet sonde karena pasiennya memiliki riwayat kandidias. Lalu penurunan berat badan sehingga diberikan diet tinggi energi, tinggi protein untuk meningkatkan status gizi normal. Lalu perkembangan obat dan terapinya itu pasien diberikan asupan sesuai dengan kebutuhan, prinsip, dan syarat diet. Lalu pada tanggal 30 Desember dengan diagnosis NI 2.1, evaluasi dan tindak lanjutnya itu asupan energi dan KH-nya itu malah berkurang, namun protein dan lemaknya itu terpenuhi. Tekanan darahnya rendah atau turun dan suhunya mulai turun. Kemudian perkembangan obat dan terapinya pasien tetap diberikan dia sesuai dengan standar diet rumah sakit. Lalu pada tanggal 31 Desember dengan diagnosis gizinya NI 2.1 di mana evaluasi dan tindak lanjutnya asupan energi dan karbohidrat itu terpenuhi. Protein dan lemaknya lebih. Tekanan darah mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan pemeriksaan sebelumnya. Kemudian suhunya itu malah naik. Lalu perkembangan obat dan terapinya itu pasien tetap diberikan diet sesuai dengan standar diet rumah sakit dengan ekstra putih telur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Bayu dan Clarissa, presentasinya bagus. Saya hanya singkat saja. Perbedaan dengan presentasi sebelumnya, kalian pakai MC 2.2 melihat bahwa ada perubahan nilai laboratorium karena memang ada hipoalbumin kalau nggak salah. Ya, kemudian ada hipoalbumin, ada kreatinin dan HB-nya juga rendah banget 6,9 dan 1,8. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya silahkan dituliskan itu rendahnya itu jadi berapa. Jadi tuliskan normalnya berapa. Satu, yang kedua pegang nih ya, albumin, kreatinin, HB, NC 2.2. Sekarang kita mundur maju ke depan sampai ke monitoring evaluasinya. Monef terus sampai yang tabel Monef dan next tabel Monefnya. Nah, ini di sini. Bukan, ini baru rencana, tabelnya. Oh iya Pak. Next lagi. Ini, Pak. Nah, di sini. Di sini terlihat bahwa diagnosis gizinya tertinggal 2,1 NI 2.1 aja yang asupannya tidak kuat. NI 5.2 dan NC 2.2-nya di kunjungan kedua dan kunjungan ketiga sudah tidak tertuliskan. Artinya ketika kamu tidak menuliskan, artinya kamu tidak menemui permasalahan itu lagi. Padahal NC 52 itu tentang malnutrisi. Malnutrisi indikatornya bisa dengan berat badan dan lila. Berat badannya dia tidak mungkin naik dalam 1 hari. Artinya kemungkinan besar NI 5.2 seharusnya malnutrisinya akan tetap ada dalam beberapa hari ke depan. Yang NC 2.2 berupa albumin dan hemoglobin itu juga tidak bisa naik dengan sangat-sangat cepat. Dia tetap butuh waktu. Kalaupun albuminnya sangat rendah, nanti ada suntik albumin intravena. Itu pun tidak bisa langsung menaikkan. Biasanya naik, tapi besok lagi turun lagi. Hemoglobin juga untuk naik, kalau parah banget nanti bakal harus donor darah. Itu pun naik, terus berikutnya turun.
Artinya apa? Permasalahan NC 2.2 itu kemungkinan akan tetap ada. Sehingga kalau saran dari saya, sampai tanggal 31 Desember itu atau kunjungan ketiga, diagnosis gizinya masih berlaku semua untuk tiga-tiganya. Belum ada perubahan untuk 52 sama 22-nya. Kecuali 21-nya. NI 21 itu kamu bisa menuliskan, tidak menuliskan lagi ketika di hari ketiga sudah sampai 100% itu tercapai semuanya. Karena kamu memakaikan dietnya adalah NGT. Terapinya bisa makan semua, maka tidak lagi ada permasalahan asupannya tidak adekuat. Nangkep nggak, Clarissa? Nangkep, Kak. Ya, karena di sini kamu lihat di pengukuran asupan, kamu lihat itu kayaknya tabelnya salah. Di pengukuran asupan di situ kebutuhan energinya sudah 106% kamu menganggapnya. Ingat, kebutuhan dia itu tadi kamu nulisnya 2000. Kamu salah tuh nulis di situ. Oh iya, Pak. Ya, kebutuhan dia itu 2000 bukan 1500. Kebutuhannya 2000. Kalaupun itu misalnya sudah 106%, maka bukan lagi menjadi masalah. NI sudah nggak masalah karena sudah tercapai semua, bahkan proteinnya 152%. Sudah tidak adekuat lagi, bahkan surplus gitu ya. Walaupun sebenarnya kamu tipu, itu salah. Itu tetap harusnya 2000, maka 1500, 2000 berarti sekitar 70-an%. Gitu. Itu bisa, NI bisa dihapus dalam 2-3 hari, bisa banget dihapus karena asupan makanan bisa membaik. Tetapi status gizi sama nilai laboratorium, apalagi HB dan albumin itu belum tentu bisa naik dalam waktu yang sangat cepat. Itu paling kalau dari saya. Monggo Bu Dora untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Saya tidak cerita banyak, tadi sudah diulas oleh Pak Dian, nanti biar cepat. Saya hanya ingin menambahkan biar ada benang merah untuk diagnosa gizi. Coba, karena tadi ada gangguan istilahnya sonde, tadi kan nyambung, kalau dari baca diagnosa ini nanti saya bisa aja memberikan terapi dietnya adalah nasi atau tim. Jadi ini adalah adik berikan NC 3.1 ya, gangguan menelan. Dan gangguan menelan berkaitan dengan patofisiologi HIV tadi terkait adanya kandidiasis tadi ya, ditandai dengan asupan makannya rendah tadi, energi protein lemak dan sebagainya, pasien sulit untuk menelan, ada kesulitan untuk menelan gitu. Jadi ditambahi dengan gangguan mengenalan, karena apa? Biar nanti nyambung di tujuan. Jadi usulnya sarannya karena dia sudah ada kandidiasis dan sudah tidak makanya sudah sonde juga ya ini ya. Slide. Jadi ditambahkan itu. Kemudian di tujuan, coba dilihat di tujuan. Tujuan agar apa? Agar ada benang merah. Kenapa kok adik langsung memberikan poin yang ketiga, memberikan asupan yang berupa makanan enteral dengan kemampuan dan daya terima melalui NGT ini biar nyambung dengan tujuan yang keempat ini. Jadi diagnosanya tadi adalah gangguan menelan, nanti kita berikan makanan berupa enteral untuk memenuhi kebutuhan dalam berupa apa, NGT ini sudah bisa masuk nomor 3, tapi diagnosamu itu belum muncul. Jadi tolong ditambahkan di diagnosa. Kemudian di prinsip syarat diet, proteinnya ini seperti yang sudah-sudah ya, jangan diantara. Karena kamu tentukan adalah 2 gram, kamu langsung tulis 2 gram. Ya, itu. Kemudian di bagian bentuk makanan cair, di rencana monitoring, ya ini tadi sudah Pak Dian sudah ngulas banyak, cuma Ibu hanya menambahkan di asupan diet gizi ini selain asupan energi protein lemak karbohidrat juga daya terima. Daya terimanya dievaluasi. Dan ini asupan kemudian untuk antropometri, jadi untuk diagnosa gizi, apakah
untuk berat badan itu tadi saya sepakat dengan Pak Dian, jadi nanti kita tidak untuk naikkan berat badan. Jadi ini berat badan tetap gitu aja. Nanti kalau sudah bagus mau pulang lah kita baru genjot untuk naikkan berat badan. Untuk permulaan ini antropometri Ibu rasa tidak untuk menurunkan targetnya itu tetap aja atau tidak turun. Nah, tidak terjadi penurunan status gizi. Itu kemudian yang Ibu kalian rekomendasimu makanan cair. Itu kamu buat sendiri atau sudah ada di kasus ya? Ini kemarin saya ngitung itu Bu, buat sendiri. Oh, buat sendiri. Yang Ibu tanyakan, oh hebat, nggak apa-apa adik. Adik juga sudah belajar untuk membuat nutrisi enteral. Ini cuma gizinya kan 307. Ini nanti adik buat energinya itu dalam cairannya berapa cc, Dik? 200 cc, Bu. Oh, jadi densitasnya 200. Jadi 1 cc 1,5 kilokalori ya. 1 ya. 1 cc. Ya kan 307 kilokalori. Kalau nanti adik 200 berarti kan dibagi ya tadi 300 dibagi 200 itu berapa? 1,5. 1,5. Kalau untuk makanan ini nanti akan terlihat padat sekali ya. Beda nanti kalau kita menggunakan nutrisi enteral pabrikan. Kalau nutrisi enteral pabrikan kita bisa membuat densitas itu bisa 1,5, malah beberapa yang nutriken, produk untuk kanker, brosur nutriken itu bisa sampai 1,8. Karena itu nanti kalau adik coba dimasak ini harus tes viskositasnya, dites kelarutannya gampang atau tidak kayak gitu ya. Jangan langsung dimasukkan kalau besok benar-benar ya. Kalau Ibu sarankan tapi memang bagus kalau kita mau membuat ini karena padat nutrisi adik kan berharap dengan berapa kali pemberian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 300 kan tercapai 1.800 gitu ya. Biar nanti lebih padat, tapi nanti dilihat kekentalannya. Kalau Ibu sarankan nanti dibuat dulu 1 cc 1 kilokalori dulu. Kalau misalkan mau dinaikkan, kita berikan tambahan minyak atau apa yang tidak memberatkan itu ya, atau minyak olive oilnya, minyak yang omega 3-nya gitu ya. Jadi kan kalau bahan-bahan makanan seperti yang kelarutannya kayak seperti sayuran, wortel, apel kayak gitu kan sulit ya kalau nanti harus dimasak dengan air. Takutnya nanti kalau kebanyakan bahan nanti ini jadi susah untuk masuk ke selang sonde itu. Tapi ini hebat, nanti coba nanti kalau adik praktekkan ini kekentalannya seberapa gitu. Kemudian untuk edukasi terakhir ini yang untuk edukasi apakah tadi ada? Karena ini juga penting kaitannya untuk edukasi ini pasien ini hebat ya dia pasiennya sudah mulai diberikan makanan saring. Lah kalau nanti pasiennya sudah diperbolehkan pulang, jangan lupa nanti kebersihan makan karena tadi leukositnya tadi ya rentan terjadi penyakit-penyakit infeksi. Jadi jangan makan makanan mentah, kemudian kebersihan alat makan itu perlu diberikan edukasi kepada pasien. Itu aja. Tapi ini overall bagus ya. Selamat buat Jojo dan Bayu. Dan masukan dari Pak Dian, Bu Dora nanti bisa diperbaiki. Bu, Clarissa, Bu, bukan Maaf, Jojo. Bu, Clarissa. Oh, Clarissa. Ya, maaf ya Clarissa. Gak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih sekali, Pak. Saya kembalikan ke Pak Dian. Oh ya, terima kasih Bu Dora atas masukannya. Tadi silakan nanti Bayu dan Risa bisa memperbaikinya. Oke, next. Satu lagi. Bu. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Siapa yang terakhir ya? Kelompok. Jose dan Titik, Pak.
Oke, Jose Titik, silakan dipresentasikan. Baik, Pak, sebentar. Apa sudah terlihat share Sudah. screen? Oh, Sudah, iya. sudah. Sudah. Ayo. Baik, selamat pagi Pak Dian dan Bu Dora. Ya, Pagi ini kami akan pagi. mempresentasikan hasil laporan kasus mengenai kasus B20 yang akan dipresentasikan oleh saya Giuseppe Novena dan Titi Yudianti. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Titi. Silakan, Titi. Ya, makasih Jos. Untuk bab 1, asesmen kliennya yang pertama, namanya Nyonya T, dengan umur 37 tahun, jenis kelaminnya perempuan, sukunya suku Jawa. Peran dalam keluarganya sebagai istri. Kemudian diagnosis medis awalnya B20 stadium 3. Next. Next, Jos. Next. Untuk riwayat penyakitnya, keluhan utamanya mual dan muntah berhari-hari, disertai demam. Kemudian riwayat penyakit dahulunya disangkal. Untuk riwayat penyakit sekarangnya 4 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh lemas, mual, muntah tiap kali makan, isi muntahan seperti yang dimakan, batuk, kemudian dahak warna putih, nyeri dan demam. Untuk hari masuk rumah sakitnya, keluhan menetap, lemas. Kemudian pasien ke Poli Edois untuk mendapatkan terapi ARV. Saat di poli pasien pingsan, kemudian dibawa ke UGD, lalu dilanjut ke rawat inap. Untuk riwayat pribadi pasiennya, pasien menikah 1 kali, suami sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena pneumonia dan HIV. Lanjut, Jos. Kemudian riwayat klien yang lain, untuk gastrointestinalnya mual muntah, kesehatan mulutnya kandidiasis, untuk imunnya tidak ada alergi makanan, perawatannya tidak ada. Untuk riwayat sosial, ekonomi menengah ke bawah, agamanya Islam. Kesimpulannya, pasien datang dengan keluhan mual dan muntah berhari-hari, disertai demam, sistem kekebalan tubuh pasiennya lemah, pasien juga memiliki gangguan kesehatan mulut, kandidiasis, yaitu infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kemudian pasien berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Untuk riwayat makannya, SPFG, riwayat diet pola makan pasien 3 kali sehari, pasien jarang ngemil. Untuk makanan pokoknya nasi 3 kali sehari, lauk hewannya ikan dan telur, lauk nabatinya tahu dan tempe, sayurnya kacang panjang dan kangkung, buahnya jeruk, dan minumnya air putih serta teh. Untuk riwayat makannya, pengalaman dietnya belum ada. Lingkungan makannya, jumlah anggota keluarga 3 orang, fasilitas masaknya kompor, dan fasilitas penyimpanannya meja dengan tujuan saji. Kesimpulannya, kebiasaan makan klien hanya mengonsumsi jenis makanan tertentu, sehingga dari segi kuantitas tidak dapat mencukupi kebutuhan gizi, dan pasien tidak menjalani diet khusus di kesehariannya. Terkait recall 24 jam, kesimpulannya, asupan makan pasien masih tergolong kurang, dilihat dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang kurang. Hal tersebut disebabkan karena keluhan pasien mual, muntah, dan kondisi kesehatan mulut pasien, yaitu adanya kandidiasis. Untuk data antropometri pasien, tinggi badan menurut estimasi tinggi badan menurut tinggi lutut diperoleh 161 cm, berat badannya 33 kg.
terjadi penurunan berat badan sebesar 8 kg selama 1 bulan, sekitar 19,5%. Untuk LL-nya 20 cm. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan antropometri, pasien termasuk dalam status gizi underweight. Data biokimianya diperoleh terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh, ditandai dengan AL, leukosit, AE, kemudian CD4 yang rendah. Hasil lab juga menunjukkan bahwa pasien juga mengalami dehidrasi, ditandai dengan kreatinin yang rendah. Kemudian pasien mengalami hipoalbuminia, ditandai dengan albumin yang rendah. Pasien juga mengalami anemia, ditandai dengan hemoglobin dan hematokrit yang rendah. Kemudian pemeriksaan fisik klinis, penampilan keseluruhannya kompos mentis, bahasa tubuhnya lemah, kepala dan matanya normal. Untuk nadi, respirasinya normal, suhunya tinggi, tekanan darahnya rendah. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan fisik klinis, diketahui bahwa pasien dalam keadaan kompos mentis dengan bahasa tubuh lemah. Tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah pasien rendah, suhunya tinggi, sedangkan nadi dan respirasinya normal. Kemudian diagnosis gizinya, yang pertama NI 2.1, asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan riwayat mual muntah dan kandidiasis, ditandai oleh asupan rekol 24 jam tidak mencapai 80%. Untuk diagnosis yang kedua, NI 5.2, malnutrisi berkaitan dengan penyakit infeksi B20 stadium 3, ditandai dengan IMT 12,7 dan tergolong status gizi underweight. Untuk diagnosis yang ketiga, NC 2.2, perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan adanya penyakit infeksi B20 stadium 3, ditandai dengan hasil biokimia leukosit, AE, hemoglobin, hematokrit, CD4, albumin, dan kreatinina yang rendah. Untuk selanjutnya, dipersilakan Josie untuk mempresentasikan. Iya, terima kasih. Selanjutnya, mengenai intervensi gizi, tujuannya di intervensi gizi adalah yang pertama memenuhi asupan zat gizi pasien minimal 80% dari kebutuhan. Kemudian membantu pasien dalam mencapai status gizi normal, karena tadi status gizi pasien masih tergolong underweight. Kemudian membantu meningkatkan nilai laboratorium mencapai normal. Kemudian ini prinsip dan syarat diet untuk pasien. Yang pertama, energi pasien diberikan sebesar 2071,68 kilokalori. Proteinnya diberikan tinggi, yaitu 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemaknya sebesar 25% dari total kebutuhan energi, karbohidratnya cukup. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan zat gizi pasien, PEE-nya dihitung, kemudian ditemukan hasil 1877, tetapi ada kenaikan suhu, jadi ditambah 240,38 kilokalori, kemudian dijumlahkan dan dihitung dengan TEE-nya, kemudian didapatkan hasil 2071,60,68 kilokalori. Kemudian untuk proteinnya sebesar 2 gram tadi didapatkan hasil 66 gram. Kemudian kebutuhan lemaknya 57,5 gram dan karbohidratnya 322,44 gram. Kemudian makanan diberikan 6 kali pemberian dengan modifikasi energi ditingkatkan, protein ditingkatkan, kemudian bentuknya lunak dan pemberiannya oral. Ini pemberian
menu makan sehari pasien B20 diberikan 6 kali, yaitu jam 6, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, dan jam 9 malam. Diet yang diberikan ini menggunakan peptisol dengan 1 kali penyajiannya yaitu 63 gram yang mengandung 250 kcal. Sehingga jika hitung dalam satu hari pemberian yaitu 6 kali, didapatkan hasil energinya 1.500, proteinnya 84, lemaknya 18, dan karbohidratnya 252. Namun ini masih ada kekurangan kebutuhan, kurang dari kebutuhan yaitu lemaknya, sehingga masih diperlukan tambahan mungkin seperti sumber minyak dan lemak gitu. Kemudian untuk rencana monitoring evaluasinya, yang pertama dari antropometrinya, yaitu PB dan IMT-nya masih perlu ditingkatkan, targetnya berangsur meningkat sehingga IMT mencapai status gizi normal. Kemudian biokimianya, tadi nilai biokimianya rendah, hampir semua rendah, sehingga targetnya hasil pemeriksaannya mencapai nilai normal. Kemudian untuk fisik klinisnya, tekanan darahnya tadi tergolong rendah, sehingga targetnya tekanan darah pasien normal. Kemudian asupan zat gizinya, targetnya juga asupannya berangsur membaik, setidaknya mencukupi 50% dari kebutuhan pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Terima kasih. Oke, Terima kasih. terima kasih Titik dan Jose. Tidak banyak berbeda dengan tadi yang kelompok sebelumnya karena diagnosisnya juga sama dengan Bayu dan Clarissa. Monggo Bu Dora bisa memberikan masukan dulu. Dipersilakan Bu Dora. Iya, terima kasih Pak Dian untuk masukan dari Ibu tadi. Tolong diperhatikan baik kelompok 1, 2 maupun yang tadi presentasi 1 dan 2, 3. Ibu tolong nanti ditambahkan dengan problem gangguan menelan ya. Terkait tadi ada patofisiologi berkaitan dengan patofisiologi HIV yang tadi ada kandisiasis. Ditandai dengan tadi asupan makannya juga rendah ya. Kemudian terkait nanti juga ditambahkan dalam tujuan memberikan makanan kepada pasien sesuai dengan daya terima itu. Kemudian ini tadi masukannya Ibu sama dengan masukan yang tadi masukannya kelompoknya Bayu. Jadi nanti pada monitoring evaluasi juga tadi nggak perlu dimasukkan untuk meningkatkan status gizi tetap atau tetap ya. Kemudian karena apa? Karena tahapanmu adalah 50%. Kalau untuk 50% seperti tadi Pak Dian, kita tidak mungkin dalam waktu 7 setelah studi kasusmu itu bisa untuk naikkan berat badan ini ya. Gitu. Kemudian ini mau meluruskan yang untuk perubahan berat badan. Coba tadi di perubahan berat badan, persentase berat badan untuk perhitungannya. Nah, kita samakan persepsi ya di tabel ya ini penurunan berat badan 8 kilo dalam 1 bulan. Jadi ngitungnya kan berarti dari berat badan sekarang 33 ditambah 8 kan 41. Ya, jadi selisihnya kan 8. Jadi harusnya 8 kilo dibagi berat badan lalu, bukan berat badan sekarang. Jadi 8 dibagi 41 kalikan 100%. Nah, ini berapa ketemunya? Jadi bukan dibagi 3 ya. Paham nggak ini, Dik? Oh iya Bu, paham Bu. Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. yang lain-lainnya juga ya kelompok
yang tadi itu baginya gitu. Jadi dibagi bukan dari berat badan sekarang, tapi berat badan sebelumnya. Kemudian dikatakan risiko berat itu bila penurunan berat badan lebih dari 10, itu sudah skornya 2. Itu jadi nanti diperbaiki yang ini. Ya, gitu. Kemudian tadi untuk perencanaan terapi dietmu, kamu menggunakan Peptisol. Kalau tadi makanan cair nggak apa-apa. Makanan kan bisa menggunakan enteral. Cuma kalau Peptisol ini kelebihannya dia bisa diberikan lebih padat nutrisi. Jadi nanti kalau kamu mau memberikan 1 cc 1,5 kilokalori nggak masalah karena bisa masuk. Dan ini nanti tolong dicek lagi untuk 63 gram pemberian ini apa benar 250 kalori atau lebih ya, atau lebih. Itu segitu Dik, 1 kali pemberian 63 gram itu 250 kalori. Udah dicek di komposisinya. Iya, saya lihat di ini Bu, kertasnya yang Ibu Dora waktu itu berikan itu. Oh ya sudah, berarti 65 lah. Ini kalau nanti mau dinaikkan jadi 300 kalori kan berarti komposisi gramnya bisa ditingkatkan, itu masih bisa. Atau kalau misalkan mau pakai ini, seperti tadi adik sampaikan, itu bisa ditambah dengan penggunaan minyak untuk nambah energinya. Minyak olive oil, bisa menggunakan mufa yang mudah dicerna, atau itu nanti ditambahkan di situ penggunaan minyak. Ditambahkan, jadi pada waktu menggunakan Peptisol ditambah dengan minyak, misalkan sekali penggunaan, tergantung nanti perhitungan, misalkan adik mau 5 cc minyak itu kan 45 kalori, 5 gram lemak. Tadi kekurangannya ada di mana Dik? Contoh, tadi kan sepertinya masih kurang. Lah ini, kekurangannya di energi. Kalau nanti kamu 6 kali ditambah dengan minyak olive oil 30 cc, kan 45 dikalikan 6 itu sudah hampir 300-an. Jadi itu sudah bisa sampai 1.800. Kemudian lemaknya malah tambah 30, udah 48. Gitu ya. Jadi kalau saran Ibu ini, kamu masukkan ditambah ini adalah penggunaan lemak. Kita ketahui lemak yang baik juga, terutama PUFAS, MUFA itu kan juga untuk protektif, untuk daya imun ya. Kemudian untuk probiotik juga bagus ya, misalkan mau dicampur dengan Yakult, itu kan juga bisa dimasukkan lewat pipa untuk bakteri yang bagus. Itu saran Ibu. Kalau besok gizi adalah seni, jadi nanti kalau adik dapat pasien, mari nanti kita belajar banyak. Selain dari itu, kita belajar tentang makanan fungsional atau functional food yang bisa untuk pasien B20 itu makanan apa tuh yang kita gali yang bisa untuk digunakan sebagai terapi gitu ya. Itu saja saran Ibu. Kemudian overall ini Ibu istilahnya bangga ya, Ibu bandingkan, Ibu dengarkan presentasi adik waktu di generatif dulu, dibandingkan dengan sekarang, Ibu lihat adik sudah banyak kemajuan dalam meng-assessment, dalam membuat rancangan atau diagnosa maupun intervensi gizi. Jadi berarti masukan dari dosen, dari Pak Dian, Bu Purna, dosen-dosen lainnya ini sudah dimasukkan. Semoga hal ini nanti ke depannya adik pada saat membuat kasus praktek nanti adik semakin baik. Gitu. Terima kasih. Itu aja Pak Dian, saya kembalikan. Jadi Bu Dora, terima kasih buat masukannya. Saya kurang lebih sama dengan Bu Dora. Masukan-masukannya karena kasusnya juga sama, dari kasusnya kelompoknya siapa tadi? Prima Jojo, Bayu Clarissa dan Titik Suci itu sama semua, sehingga garapannya juga relatif sama. Masukan buat kalian relatif sama, silahkan nanti bisa disimak lagi. Siaran tadi malam dan hari ini akan saya publish di YouTube. Silahkan kalian bisa simak lagi. Hari ini sudah selesai untuk Panum Klinik. Semoga ini menjadi bekal yang bermanfaat buat kalian nanti di akhir bulan.
kalian bisa klinik dengan baik dan lancar. Saya juga apresiasi buat teman-teman semuanya, 11 orang yang hadir. Dion nggak hadir ya? Dion nggak hadir. Oke. Saya apresiasi betul ke 11 teman-teman yang hari ini hadir dan tadi malam juga hadir. Peningkatan kalian itu luar biasa banyak. Saya, Bu Widi, dan Bu Dora yang mengikuti sejak di kemarin dan di situ mengetahui betul gimana kalian moving forward-nya bagus banget. Semoga masukan kami tidak tidak didiamkan saja, tetapi bisa menjadi perbaikan juga buat kedepannya. Itu mungkin dari saya. Adakah hal yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait kasus B20 ini? Mungkin bisa saya dan Bu Dora bisa bantu menjawab. Kalau dari tadi saya yang bertanya dan kalian merespon, sekarang kalian ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Pak, saya mau bertanya. Monggo, Jo. Jadi tadi Bu Dora kan menjelaskan bisa ditambahkan dengan sumber minyak itu tadi ya Pak. Kemudian kalau berarti penambahannya itu di dalam pemberian peptisolnya itu juga atau perlu penambahan jadwal lagi ya Pak? Ini terkait regulasi. Saya bantu jawab. Monggo, Bu. Ya. Di rumah sakit gini, ini Jojo ya? Jose, Bu. Oh, Jose. Jose, kalau di rumah sakit, kita penambahannya tidak membuat jadwal lagi. Karena apa? Kalau membuat jadwal lagi, nanti akan merepotkan juga yang memberikan perawat dan petugas pramusaji yang ada di ruangan. Jadi kalau minyak itu hanya langsung dicampurkan. Jadi misalkan ya caranya untuk enteral itu satu bungkusnya 63 gram itu dilarutkan dalam 200 cc air, kita aduk sampai rata, kemudian nanti ditambahkan minyak zaitunnya sekitar setengah sendok makan langsung di situ sampai tercampur aduk. Habis itu baru dimasukkan ke sondengnya. Itu. Oh iya Bu. Iya, jadi tidak seperti juga penggunaan putih telur. Kalau putih telur itu memang kita ada penambahan di ekstra, tetapi kadang kita lihat kalau itu adalah sonde buatan, kita bisa saja menambahkan di produknya itu. Tetapi kita lihat kalau itu sudah padat, kita pisah, kemudian nanti diberikan sekitar di tengah-tengahnya, sekitar jam 10 atau jam 16 dengan jam berapa gitu. Kemudian kalau dia enteral, misalkan sonde peptisol ini plus ekstra putih telur, memang kita tidak bisa mencampur dengan peptisol atau dengan Nutriken atau dengan produk lain, tapi kita buat tersendiri. Itu jadi memang ada jam tersendiri lagi. Tetapi kalau sonde buatan kita bisa menyampurkan tambah misalkan putih telur di dalam resep itu, tapi memang harus melihat lagi terhadap konsistensi atau densitas tadi apakah masih memenuhi persyaratan untuk ditambahkan gitu. Tapi kalau minyak itu kan gampang, jadi tidak akan menambah lagi untuk daya kelarutan, viskositasnya itu tidak nambah, jadi masih bisa masuk untuk selang itu lebih mudah, tidak perlu membuat jadwal lagi gitu. Jelas nggak, Dik? Iya Bu, paham Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah cukup? Oke. Nanti bisa langsung eksekusi di lapangan. Kalian akan mendapatkan pembimbing lapangan dan pembimbing kliniknya dari kampus satu. Ya, Pak Dian, ini boleh usul? Monggo. Kalau ini kan adik sudah diperbaiki nih, kemudian nanti Word-nya itu nanti bisa dikirim lagi ke Pak Dian atau nanti dimasukkan ke e-learning, nanti biar semuanya teman-teman kelompok lain itu bisa mengakses gitu ya. Oh iya, ya Bu. Jadi diperbaiki lagi yang benar sesuai dengan masukan dari pembimbing-pembimbing, kemudian dimasukkan ke e-learning lagi. Oke. Di e-learning sudah saya buatkan kanal untuk mereka upload. Nanti ketika sudah upload akan saya upload ulang. Jadi teman-teman bisa download. Oh ya gitu, nggih. Terima kasih ya Pak Dian. Ini sami-sami Bu Dora.
Terima kasih sekali buat Bu Dora yang sudah menemani kita dalam 7 hari berturut-turut kita belajar Panum Gizi Klinik. Semoga bisa menjadi bekal yang sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di akhir bulan 30 November. Kita akan tunggu nanti siapa yang akan terjun ke ranah gizi klinik dan di mana kalian akan terjun ke ranah gizi klinik. Kita nanti akan ada pembekalan juga setelah minggu setelah Wawan Hati. Kita akan berikan undangannya. Kami akan mengundang Bu Dora dan Ibu Kasubel, Ibu Margareta juga untuk memberikan pemaparan bagaimana dan apa yang harus kalian persiapkan untuk pembelajaran klinik di lapangan, khususnya untuk yang gizi klinik dietetik. Terima kasih buat hari ini. Semoga menjadi bekal buat masa depan kalian sebagai ahli gizi menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau selama perkuliahan asuhan gizi, dietetik, degeneratif, infeksi, serta Panum ini ada banyak kesalahan dan kekurangan. Matur nuwun sekali, berkah salam, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak semuanya, Dian. Pak Dian dan semuanya adik-adik. Selamat ya, semangat belajar terus.